Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh Masjid Baitus Salam Islamic Center rahimakumullah. Alhamdulillah, bagi hari ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana Rasul Muhammad dilahirkan ke dunia ini. Yang pertama tentunya adalah kita selalu mengawali dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam artian benar-benar syukur, dan syukur tanpa tendensi. Syukur tanpa tendensi artinya apapun yang terjadi tetap mengucapkan alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada qudwatun thayyibah, uswatun hasanah kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, dan mudah-mudahan kepada seluruh pengikutnya yang setia dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, hari ini insyaallah kita memasuki tafsir suratul Fatihah ayat yang terakhir, ayat yang ke-7 Bapak Ibu. Bersama mati kita awali tahsin sebentar, ya. Saya membaca dan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, Ibu hormati, bahwa pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang ihdinas siratal mustaqim, di mana bahwasanya sebaik-baik doa itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Semua doa Bapak Ibu itu bagus asal doa kebaikan. Tetapi yang paling afdal dari semua doa adalah doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jangan sampai kita berdoa minta pada Allah rezeki yang banyak, kendaraan yang bagus, rumah yang bagus, tetapi tidak memohon hidayah. Padahal yang paling penting dalam hidup ini adalah hidayah. Dalam artian hidayah taufik. Hidayah taufik faqillah. Ya, di mana pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas ada hidayah irsyad dan ada hidayah taufik. Dan kita mohon pada Allah agar diberikan hidayah untuk selalu berada di as-sirat al-mustaqim, di jalan yang lurus, yaitu jalan alladzi la iwaja wa la inhiraf, jalan yang tidak iwaj, yang tidak bengkok, wala inhiraf, juga jalan yang tidak menyimpang. Jadi jalan yang alladzi la iwaja fihi wala inhiraf wa huwal Islam, yaitu jalan Islam. Jalannya siapa mereka? Jalannya siapa Bapak Ibu? Yaitu jalan Islam itu atau jalan al-mustaqim itu, apabila kita lihat di tafsirnya. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami, dullana wa arsidna, tunjukkan kami, bimbing kami kepada jalanmu yang lurus, yaitu jalan Islam, jalan yang tidak bengkok, jalan yang tidak menyimpang, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tafsirnya yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ay tariqal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin, yaitu tarik jalan alladzina, orang-orang an'amta yang telah kau berikan nikmat, 'alaihim kepada mereka, minan nabiyyin, yaitu para nabi, was-siddiqin, para siddiqin, orang-orang yang selalu, alladzina, orang-orang yang selalu kamula tasdiqu, orang-orang yang selalu sempurna, tasdiquhum, yaitu mereka sempurna di dalam membenarkan bima jaa bihi an-nabi Muhammad sallallahu. Itu orang-orang yang selalu membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul Muhammad. Selalu dia membenarkannya, selalu dia jujur, itu as-siddiqin. Tidak hanya membenarkan, bahkan mereka al-qiyam bihi, mereka juga melaksanakan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Tidak hanya membenarkan saja, tidak hanya percaya saja, melainkan juga mengamalkan as-siddiqin.
jalannya orang-orang yang selalu membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah berupa agama ini, dan tidak hanya membenarkan sekaligus juga al-qiyam bihi, melaksanakan yaitu apa yang dibawa oleh Rasulullah. Dan mereka mengamalkannya tidak hanya di bulan Maulud saja, tidak hanya di bulan Rabiul Awal saja. Di semua bulan mereka mencintai Nabi, di semua bulan mereka bersolawat untuk Nabi, di semua bulan mereka selalu mengagungkan Rasul Muhammad dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Wasyuhada, dan masuk juga jalannya orang-orang asyuhada, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, membela agama Allah, kemudian mereka meninggal dunia syahid, gugur di jalan Allah. Wassalihin, minimal adalah jalannya orang-orang soleh. Jadi apabila siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang Engkau Allah memberikan nikmat pada mereka. Mereka itu siapa? Para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Wa hum ahlul hidayah wal istiqamah. Mereka adalah ahlul hidayah, itu orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, hidayatul Islam, yaitu hidayah berupa Islam, wal istiqamah dan istiqamah. Ayol ikhwah, jadi siratal ladzina an'amta alaihim ay bil hidayah. Maksud dari nikmat di sini adalah hidayah. Orang-orang yang kau berikan nikmat pada mereka, nikmatul hidayah, nikmatul Islam fafilah kita. Jadi nikmat di sini adalah nikmat berupa hidayah. An'amta alaihim, kau berikan nikmat pada mereka, nikmatul Islam, nikmatul hidayah, nikmat tertinggi itu nikmat Islam. Ayol ikhwah rahimakumullah, Nabi penuh ujian, penuh juga dengan rintangan, penuh juga dengan cobaan. Berarti cobaan nikmat juga, ujian nikmat juga, karena Allah berikan nikmat pada mereka. Maka ujian, cobaan untuk para nabi sebenarnya itu pun nikmat. Kenapa? Karena tatkala mereka diuji, mereka tetap istiqomah di jalan dakwah. Istiqomah di jalan dakwah itu nikmat. Rasul Muhammad diuji dengan dakwahnya, dilempar kotoran onta misalnya. Jadi apabila perhatikan, maksud nikmat itu bukan yang kita gambarkan nikmat berarti hanya berupa kekayaan, enggak. Tapi nikmat yang lebih di sini adalah nikmatul istiqomah, nikmatul hidayah, nikmatul Islam, di mana para nabi hatta diuji mereka tetap istiqomah di jalan Allah. Itu nikmat yang luar biasa teman-teman. Bahkan nikmatul istiqomah Pak mengalahkan nikmat yang lainnya. Banyak orang-orang yang justru ketika diuji dengan kekayaan mereka enggak istiqomah. Ternyata juga tidak sedikit orang-orang yang diuji dengan kemiskinan, kemelaratan, justru mereka istiqomah. Apabila kita bisa lihat ayat yang sebenarnya sudah hafal mestinya, surah Al-Maidah, bahwasanya nikmat di sini termasuk nikmatul Islam. Al-Maidah ayat yang ketiga. Di bagian akhir yang para ulama
ada sebagian mengatakan ini ayat terakhir. Yang sebenarnya Pak habis ini ada ayat lagi yang terakhir. Ini terakhir secara syariat, udah sempurna Islam, udah selesai. Yaitu pada bagian di tengah-tengah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Udah selesai Pak. Di sini tentang syariat Islam. Makanya sebagian ulama mengatakan ini ayat terakhir yang turun, Al-Maidah 3, walaupun ada ayat yang turun lebih akhir lagi ketika menjelang wafatnya beliau. Fabila al-yauma pada hari ini akmaltu lakum dinakum. Aku Allah telah menyempurnakan untukmu agama Islam sudah selesai, sudah sempurna ya Fabila. Cara syariat sudah selesai. Makanya sebagian mengatakan ini adalah ayat terakhir turun. Kemudian wa atmamtu alaikum ni'mati wa atmamtu, dan aku juga telah menyempurnakan, telah mencukupkan alaikum kepadamu ni'mati, nikmatku. Nah, di sini kalimatnya nikmat. Nikmatku, nikmat Allah sudah aku sempurnakan untukmu. Wa raditu lakumul Islam dina. Di sini kalimatnya Islam. Dan aku Allah ridho untukmu Islam sebagai agama. Apabila jadi di sini sangat jelas sekali bahwasanya maksud nikmat di sini adalah nikmatul Islam. Apabila jadi maksud daripada siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Kau berikan nikmat. Nikmat di sini adalah nikmatul Islam, nikmatul hidayah, nikmatul istiqamah. Kalau orang berpikir, Ustaz, orang-orang yang Kau beri nikmat para nabi ada Ustaz yang dikasih sakit, Nabi Ayub puluhan tahun, berarti kan gak dikasih nikmat. Apabila dipahamkan bahwasanya Nabi Ayub dalam keadaan sakit, menderita, tetap dia istiqomah di jalan Allah, dan itu nikmat terbesar. Karena kadang-kadang orang berpikir nikmat kan kesannya nikmat itu harta yang banyak, nikmat itu kalau duitnya akeh itu nikmat. Ternyata maksud dari an'am di sini nikmatul Islam. Dan orang yang Allah berikan nikmatul Islam empat golongan. Pertama para nabi. Yang kedua adalah para siddiqin, orang-orang yang benar-benar sempurna keyakinan terhadap Rasul Muhammad, gak ragu sedikit pun. Contohnya sahabat Abu Bakar Siddiq, subhanallah. Sahabat yang sangat-sangat membenarkan Rasul Muhammad. Antum masih ingat sejarah awal Isra Mi'raj Rasul Muhammad? Maka Abu Bakar Siddiq walaupun tidak mendengar langsung dari Rasulullah, dia langsung mengatakan apapun yang dari Rasulullah saya yakin, saya percaya. Bahkan seandainya Rasul memberitakan lebih dari kisah Isra Mi'raj, saya yakin bahwa apa yang disampaikan beliau itu benar. Subhanallah. Maka pantas kalau Abu Bakar disebut dengan As-Siddiq, sahabat yang selalu membenarkan Rasulullah. Itu As-Siddiqin adalah orang-orang yang sempurna keyakinannya, membenarkan Rasul Muhammad sangat-sangat sempurna, tidak ada keraguan sedikit pun. Yang ketiga jalannya para syuhada, jalannya para siddiqin, Pak. Itu jalannya as-salihin. Itulah orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Quran surah An-Nisa ayat 69, Pak. An-Nisa 69. Jadi wa may yuti'illah war rasul, waman, dan siapa saja yuti'illah, yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya,
faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin, maka mereka orang-orang yang mentaati Allah, mentaati Rasulnya adalah orang-orang yang faulaika ma'al ladzina, bersama dengan orang-orang yang an'amallahu, Allah berikan nikmat pada mereka, minan nabiyyin, seperti para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin. Jadi wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Orang-orang yang taat Allah dan taat Rasul, mereka akan tinggal bersama dengan para nabi, akan tinggal bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat alaihim pada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin, para nabi. Kemudian wasiddiqin, para siddiqin, wasyuhada, para syuhada, wassalihin. Jadi ini surah An-Nisa 69 menjelaskan tentang siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang kuberi nikmat. Siapa orang yang kuberi nikmat? Kalau di sini Allah. Siapa orang yang kau maksudnya Allah berikan nikmat? Jawabannya para mufassir mengatakan inilah surah An-Nisa ayat 69, orang-orang yang an'amta alaihim, orang-orang yang engkau Allah berikan nikmat pada mereka, yaitu wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Jadi jalan yang lurus itu jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, jalannya orang-orang soleh. Apabila sebelum kita terusin ya, ghairil maghdubi alaihim, ini ada satu hal yang sangat penting apabila. Apalagi ini bulan Maulid ya, bulan Rabiul Awal. Kita diingatkan tentang bagaimana kisah-kisah sahabat Nabi, kecintaan pada mereka. Teman-teman, saya jadi ingat nih, tadzakartu sababa nuzul hadil ayat. Saya ingat tentang sebab turunnya ayat ini. Apabila antum bisa dicek ya, bisa dicek dalam Asbabun Nuzul, baik itu Imam Suyuti ataupun yang lainnya, tentang sebab turunnya ayat ini. Atau mungkin sekarang tinggal ketik Google ya, mungkin bermunculan tak. Apabila di antara sebab turun ayat ini yang diceritakan oleh Aisyah istri beliau, bahwasanya ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada seseorang yang datang ke Rasulullah, sebagian riwayat menyebutnya Sauban, sebagian riwayat itu sahabat-sahabat yang lain meriwayatkan itu Sauban. Aisyah menceritakan tidak menyebut nama, hanya ja'a rajulun. Tapi beberapa pendapat yang lain disebut namanya yaitu Sauban. Ceritanya mirip apabila. Jadi insyaallah ini sahabat Sauban. Jadi kata Aisyah, ja'a rajulun ila Nabi sallam, ada seorang datang Rasulullah. Orang ini apa? Sangat cinta Rasulullah. Subhanallah. Dia datang kemudian faqala, dia berkata kepada Rasulullah. Kata sahabat ini, Islam Sauban kabila. Kata Sauban mengatakan, ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min nafsi wa ahli wa waladi wa mali. Ya Rasul, sungguh engkau orang yang paling aku cintai. Innaka la ahabbu, udah pakai innaka taukid ditambah lam taukid. Innaka, sungguh engkau, la ahabbu ilayya, engkau adalah orang yang paling aku cintai
min nafsi, melebihi diriku sendiri. Jadi sahabat ini lebih cinta Nabi melebihi dirinya sendiri. Wa ahli, bahkan ya Rasul melebihi keluargaku. Wa waladi, melebihi anakku. Wa mali, melebihi hartaku. Subhanallah, apabila dia datang Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, sungguh aku orang yang sangat mencintaimu. Engkau orang yang paling aku cintai melebihi hartaku, diriku, keluargaku, anakku. Ya Rasulullah, kalau saya berada di rumah, inilah aku fil bait, sungguh aku ya Muhammad ketika berada di rumah dan aku ingat engkau ya Rasulullah, maka fama asbir, saya enggak sabar ya Rasul, saya enggak sabar, saya ingin bertemu engkau hatta atiyaka wa andur ilaika, sampai ya Rasul aku datang ke rumahmu ini hanya untuk melihat wajahmu ya Rasulullah. Hebat Pak. Ini orang begitu pulang Pak, di rumah ingat Rasul, itu enggak pakai lama Pak, enggak kuat. Antum bisa bayangkan kayak orang rindu bagaimana. Kalau orang rindu dan orangnya ada, langsung datang Pak. Kalau enggak ada baru WA. Ini sahabat bilang, ya Rasul, kalau aku di rumah dan aku ingat engkau ya Rasul, sangat kuat. Fama asbir, maka aku enggak sabar, maunya enggak kuat. Maka hatta atiyaka ya Rasul, sehingga aku pun mendatangimu, wa anduru ilaika, hanya untuk melihat wajahmu. Hatta atiyaka wa anduru ilaika, sehingga aku melihat engkau ya Rasul. Luar biasa apa sahabat ini, hanya dia Rasul. Dia bilang lagi, ya Rasulullah, ya Rasul, ketika aku ingat kematianmu, wa idza tadakkartu mauti wa mautak, kalau aku ingat kematianku, wa mautaka, dan kematianmu, araftu innaka idza dakhaltal jannah rufi'ta ma'an nabiyyin. Ya Rasul, kalau aku ingat akhirat, aku ingat kematianku, aku ingat kematianmu, saya tahu ya Rasul, apabila engkau masuk surga, dan pasti engkau masuk surga, rufi'ta ma'an nabiyyin, tentu engkau akan diangkat surgamu bersama dengan para nabi. Surgamu ya Rasul bersama dengan para nabi. Engkau mendapatkan darajah rafi'ah, kedudukan tinggi. Wa idza dakhaltul jannah, dan apabila aku masuk surga ya Rasul, khasyitu alla arak, saya takut ya Rasul, saya khawatir ya Rasul, alla araka, saya tidak melihatmu ya Rasul, karena surgamu di atas, surgaku di bawah. Bayangkan Pak, dia di surga pun tetap khawatir kalau enggak jumpa Rasulullah. Kalau aku ingat akhirat ya Rasul, otomatis engkau akan di surga paling tinggi. Kalaupun saya di surga ya Rasul, surgaku di bawah engkau, maka saya takut kalau di surga pun aku enggak lihat engkau lagi ya Rasul. Subhanallah Pak, di surga saja masih takut, masih khawatir kalau enggak jumpa Rasulullah ya Pak. Kecintaan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad Pak. Kemudian Pak, Rasul Muhammad falam yarudda, dia belum menjawab. Belum menjawab. Tahu-tahu Bapak-bapak, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Nah, ini jawaban dari Allah langsung. Apa jawabannya? Wa man yuti'illah wa rasul, barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, maka dia akan tinggal bersama faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, dia akan tinggal bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat pada mereka, minan nabiyyin, para nabi. Apa berarti
Kita pun bisa, insyaallah. Insyaallah tinggal bersama para nabi, asalkan taati Allah Rasulnya fillah. Minimalnya dengan syuhada, dengan siddiqin, dan minimal terakhir dengan as-sholihin, dengan orang-orang soleh fillah. Sahabat ini bersemangat untuk mentaati Allah Rasulnya karena dia ingin bersama Rasulullah. Di dunia dia rindu Rasulullah. Kalau udah rindu langsung datang ke Rasulullah. Dan ternyata dia menangis. Gara-gara apa? Dia ingat akhirat, dia ingat surga, dia khawatir sama-sama di surga tapi dipisah oleh Allah surganya. Rasul paling tinggi, dia di bawahnya. Itu pun dia khawatir kalau tidak berjumpa lagi, teman-teman. Ya Allah, ini bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, bulan diingatkan bagaimana Rasul Muhammad, bagaimana beliau akhlaknya sangat luar biasa. Sahabat Sauban ini Pak, luar biasa cintanya pada Rasul, bapak-bapak. Dia benar-benar ingin bersama Rasulullah, enggak cuma di dunia, bahkan dia pun ingin di surga pun bersama dengan Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga, apalagi kita Pak, kita belum pernah melihat wajah Rasulullah, belum pernah memandang beliau, apalagi dipeluk beliau, kita rindu beliau, kita kangen beliau. Maka kita perbanyak salawat untuk beliau, perbanyak salam untuk beliau, dengan harapan mudah-mudahan kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya kita bersalawat, dengan banyaknya kita salam untuk Rasulullah, Allah berkenan untuk mentakdirkan kita di surga nanti kita bertemu Rasulullah. Kita bukan cuma dipandang Rasulullah, bukan cuma dipeluk, bukan cuma kita diakui umat oleh beliau, bahkan kita pun mudah-mudahan nanti akan dipeluk Rasulullah dengan pelukan mahabbah, pelukan cinta fillah. Mudah-mudahan ini jadi kenyataan fillah. Kita semua nanti akan dipeluk oleh Rasulullah, diakui jadi umat beliau. Allahumma amin ya Allah. Apabila jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim, tafsirannya adalah jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang an'amta yang engkau Allah berikan nikmat kepada mereka. Maksudnya nikmat di sini adalah nikmatul hidayah, nikmatul istiqamah, nikmatul Islam. Karena kalau orang beranggapan nikmat ini adalah kekayaan, apabila ada nabi-nabi yang diuji dengan kemiskinan. Kalau nikmat itu adalah kesehatan, ada nabi-nabi yang diuji dengan sakit. Maka yang betul nikmat di sini adalah nikmatul istiqamah, nikmatul Islam. Tadi ayatnya Al-Maidah ayat 3. Telah aku sempurnakan untukmu agamamu, wa atmamtu 'alaikum nikmati, dan aku sempurnakan untukmu nikmati, yaitu nikmatku maksudnya adalah wa raditu lakumul Islam madina. Maksudnya nikmat di situ nikmatul Islam. Apabila kemudian kita terusin lagi, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya al-maghdub 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang telah kau murkai, orang-orang yang kau murkai. Apabila perhatikan di sini, tafsirnya adalah wala taj'alna mimman salaka tariqal maghdubi 'alaihim. Ya Allah, wala taj'alna, janganlah kau jadikan kami, mimman salaka, jangan kau jadikan kami termasuk orang-orang yang salaka, yang menempuh tariqal maghdubi 'alaihim, jalannya orang-orang yang kau murkai. Siapa orang-orang yang kau murkai? Alladzina 'araful haqq wa lam ya'malu bihi, yaitu orang-orang yang 'araful haqq, orang-orang yang mengetahui kebenaran, tahu kebenaran, wa lam ya'malu bihi, tetapi mereka tidak mau melaksanakan kebaikan itu, enggak melaksanakan kebenaran itu, tahu kebenaran tapi meninggalkan kebenaran. Wa humul yahud,
mereka adalah orang-orang Yahudi. Wa man kana ala sakilatihim, termasuk juga orang-orang yang seperti Yahudi. Pak, jadi jalan yang lurus itu jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, jalannya orang-orang soleh, bukan jalannya orang-orang yang Allah murkai. Siapa orang yang Allah murkai? Orang-orang yang sudah tahu kebenaran, arafu al-haq, mengetahui kebenaran, walam ya'malu bihi, tapi tidak mau melaksanakan. Contohnya siapa? Yahudi. Saya nggak bilang Bani Israel ya Pak, saya bilang Yahudi. Karena nggak semua Bani Israel, nggak semua Bani Israel itu salah. Saya bilang Yahudi lebih tepatnya. Kenapa? Yahudi tahu kebenaran. Kitab Taurat sangat jelas diterangkan tentang datangnya Nabi terakhir. Dijelaskan, ciri-cirinya sangat jelas. Kitab Taurat disebutkan tentang datangnya Nabi. Dan anehnya mereka nunggu-nunggu Pak. Mereka nunggu-nunggu kedatangan Nabi. Begitu Nabi datang, gara-gara nabinya yang datang bukan dari kaum mereka, bukan dari keturunan Ishak, melainkan dari Nabi Ismail. Maka dari situ orang Yahudi itu dengki. Jadi dia tahu itu benar. Cuma sayang, kenapa bukan dari Ishak? Kenapa dari Nabi Ismail? Kenapa bukan dari golongan mereka? Ini terkadang bapak-bapak, sebuah kebenaran ditolak hanya gara-gara bukan dari golongan mereka. Dan Yahudi tahu betul Pak, paham ciri-cirinya. Alhamdulillah. Jadi orang-orang Yahudi, para pendetanya, para rahibnya, kenal betul bahwa itu sebuah nabi. Ciri-cirinya sangat jelas sekali. Tapi kedatangannya yang tadinya disambut-sambut, yang tadinya ditunggu-tunggu, jadi ternyata Allah datangkan ciri-cirinya jelas sekali di Taurat, mereka tolak karena yang datang bukan dari golongan mereka. Kedengkian terkadang terjadi seperti itu. Boleh jadi pun ada orang-orang yang macam Yahudi, yang di bawah simpulan benar, tapi aku nggak ikut. Kenapa? Sayang yang nyampaikan dia, sayang sangat cocok dengan dia. Apabila ya perhatikan, saya tertarik apabila ucapan Kiai Naid, ya. Dia seorang kiai di Cawitali, bismillah. Bukan Cawitali ya, di Bakir Kasih, ke atas lagi. Ikutnya daerah Bumi Jawa. Setiap hari Ahad saya ada kajian di Cawitali. Ini ada Mas Adi. Itu setiap hari Ahad Pak. Kemudian ada seorang kiai pondok pesantren, pengasuh langsung, Kiai Naid namanya. Ngapunten, dia tuh kuat banget, NU-nya kuat banget. Kemudian dia di pondok pesantren juga. Itu pada saat saya turun ke rumahnya, itu luar biasa Pak. Dia bilang dengan saya, Ustaz, saya tuh mau ikut jadi Ustaz. Saya kaget. Ada pas mau ikut Ustaz. Saya bilang gini, gak kebalik Ustaz. Gak kebalik Ustaz, saya bilang gitu sama dia. Gak kebalik Pak Yai. Harusnya aku yang nunggu ilmu sama Pak Yai. Enggak Ustaz, saya mau ikut aja jadi Ustaz. Saya bingung juga. Gak kebalik Ustaz, gak kebalik Pak Yai. Apa jawaban dia? Dia mengatakan begini, Ustaz, sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, khudil hikmah wala min ra'in. Khudil hikmah wala min ra'in. Saya masih ingat ucapan Ali yang disampaikan oleh Kiai Naid. Khudil hikmah, ambillah hikmah walau min ra'in, walaupun dari seorang pengembala kambing. Bayangkan, seorang pengembala kambing kalau itu benar ambil. Hanya dia berangkat. Sampai hari ini dia berangkat. Kemarin itu berangkat Pak hari Ahad. Cuma tunggu saya karena saya ada acara di sini. Ya, KBIHU Aisyah sudah mulai mengawali, saya datang telat, dia sudah pulang. Bapak bayangkan, saya kaget juga. Kagetnya karena ngapunten ya, dia pondok puluhan tahun, dia punya pondok pesantren, ngajarkan kitab kuning, kitab gundul Pak. Tahu-tahu orang sekelas dia mau datang di sebuah pengajian.
Tetapi akhirnya kita ikram, memuliakan dia. Kalau dia datang, saya minta untuk tetap ceramah walaupun sebentar. Saya minta Pak Yai tolong sampaikan ceramah dulu. Teman-teman di sini perhatikan, orang Yahudi nggak bisa terima Nabi karena bukan dari golongan mereka. Jangan sampai teman-teman yang belajar Islam pun sama, ternyata nggak bisa terima kebaikan dari orang lain. Hanya kenapa kedengkian dan sebagainya. Kadang-kadang Pak bisa terjadi kedengkian seperti itu, Pak. Oleh karenanya al-maghdub alaihim, siapa mereka? Mereka orang-orang yang tahu tentang kebenaran, walam ya'malu bihi, tetapi mereka tidak mengamalkan. Dan kadang-kadang penyebabnya karena tadi, karena yang menyampaikan bukan dari golongannya, Pak. Teman-teman, ya, kita fanatik itu harus dalam fanatik agama Islam. Tapi dalam cabang-cabang nggak boleh fanatik. Dalam furu'iyah nggak boleh fanatik. Kita saling menghormati, saling menghargai pendapat orang lain, teman-teman. Tidak mengklaim dirinya paling benar. Paling benar. Kemudian yang lain sesat. Ya, kalau memang mereka benar, yang disampaikan benar, itu adalah baik, ada dalilnya, kita ikuti panggilan. Siapapun yang menyampaikan, asal itu benar. Jangan sampai ada tolak dia hanya karena ngapunten, sayang tidak sepaham dengan kita. Padahal saat dia menyampaikan itu dia benar. Itu adalah al-maghdub alaihim, dan mereka adalah orang-orang Yahudi ataupun siapa saja yang mereka itu memahami, mengetahui kebenaran tapi tidak melaksanakan. Makanya pantas mereka mendapatkan laknat. Kenapa mau dilaknat? Karena udah ngerti benar tapi nggak diikuti, dapat laknat dari Allah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang dolin, yang sesat. Siapa mereka? Wa humul ladzina lam yahtadu fadallut tariq. Mereka adalah orang-orang yang lam yahtadu, belum mendapatkan hidayah. Mereka yang tidak mendapatkan petunjuk, fadallut tariq, maka mereka sesat jalannya. Karena enggak ada petunjuk, maka sesat jalannya. Wa humun nasara, mereka adalah orang-orang Nasrani. Mereka orang-orang Nasrani, bapak-bapak. Kenapa? Karena mereka itu sesat jalannya. Mohon maaf ya, saya mati sebentar nih. Kadang-kadang jadi masalah. Antum tahu Yesus itu kan manusia. Manusia disembah. Maka itu sesat. Dia nyembah yang bukan Tuhan. Dia nyembah yang bukan Tuhan. Maka itu sesat, teman-teman. Kenapa? Karena mereka nyembah yang itu bukan Tuhan. Sesat. Jadi ada al-maghdub alaihim, ada al-dhalin. Kalau al-maghdub alaihim, dia tahu kebenaran, tapi dia meninggalkannya, bahkan ngakal-ngakali. Antum tahu orang Yahudi? Orang Yahudi dilarang untuk bekerja di hari Sabtu. Terutama dilarang menangkap ikan. Tapi orang Yahudi, dia dengan kecerdasannya, dia tipu Allah. Di mana hari Sabtunya memang diperintahkan untuk ibadah oleh Allah, beribadah saja, libur untuk ibadah. Tapi dia pasang yang namanya ini Pak ya. Jadi dia cari ikan bapak-bapak. Jadi dia pasang jala, dia pasang jalannya hari Jumat, Pak. Hari Jumat. Kemudian dia ambilnya malam Ahad. Jadi hari Sabtunya sudah selesai. Pak, dia itu pasangnya hari Jumat, ambilnya hari Ahad. Ambilnya hari Ahad, otomatis berarti seolah-olah hari Sabtunya dia libur. Padahal ketika dia pasangnya hari Jumat, sebenarnya dia mengambilnya hari Sabtu. Karena ikan itu masuk di hari Sabtu. Ikan pada saat Jumatnya dia pasang, Sabtunya dapat ikan, hari Ahadnya diambil. Dengan alasan ini dia tidak bekerja di hari Sabtu. Fabilah, itulah orang-orang Yahudi yang serba mengakal-ngakali, Fabilah. Jangan-jangan nanti umat Islam banyak yang niru Yahudi, ngakal-ngakali yang ini riba jadi tidak riba,
dengan begini-begini. Yang ini haram jadi enggak haram. Semua dipoles kafilah. Orang Yahudi dilarang bekerja hari Sabtu, dia pinter. Dia Sabtunya ibadah tapi dia pasang jalannya di hari Jumatnya. Hari Ahadnya dia tangkap kafilah. Kesannya tidak di hari Sabtunya, padahal dia itu mengelabui Allah kafilah. Jadi akhirnya Allah melaknat orang-orang Yahudi karena mereka tahu sebuah kebenaran dan mereka tidak melaksanakan. Kafilah itu saja. Jadi oleh karenanya berakhirlah yaitu surah Al-Fatihah. Kemudian amin. Amin itu bukan ayat Al-Fatihah. Ya Pak, amin bukan ayat Al-Fatihah. Jadi kenapa amin? Ya memang diperintahkan dari sananya karena doa. Kan doa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa. Ya Allah kabulkan ya Allah. Apabila itu saja, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan setelah kita paham Al-Fatihah, maka mudah-mudahan 17 kali minimal sehari kita bilang ihdinas siratal mustaqim. Jangan sampai itu ucapan tanpa makna. Yang bekerja korupsi tetap korupsi, yang pakai timbangan tetap mengurangi timbangan. Berarti mana ihdinanya di mana? Ya Allah tunjukkan saya jalan yang lurus yang enggak bengkok. Ngurangi timbangan jalan bengkok, korupsi jalan bengkok, ngurangi timbangan, korupsi bukan jalannya Nabi, bukan jalannya syuhada, bukan jalan sedikit dan bukan jalannya orang soleh. Orang soleh gak mungkin dia akan ngurangi timbangan. Semoga teman-teman tidak menjadikan doa saja, melainkan kita amalkan dalam hidup sehari-hari. Itu saja, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.